Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kita percaya kekuatan, kesanggupan kita itu berasal daripada Tuhan, amin. Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang pimpin hidup kita, Tuhan yang sertai langkah kita sehingga kita boleh ada sebagaimana di hari ini kita boleh ada. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudaraku, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita mulai hari kita bersama dengan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita percaya kok hidup kita ini Tuhan yang pegang, hidup kita yang Tuhan yang sertai, hidup kita Tuhan yang tolong. Itu sebabnya ada janji firman Tuhan yang mengingatkan bagi kita bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu bagikan kembali, bantu reshare sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut terberkati melalui apa yang kita bagikan. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan sampaikan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang, setiap manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nyanya di sini adalah keinginan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus hati-hati sekali dengan keinginan kita. Jadi keinginan ini sifatnya netral ya. Kalau kita memiliki keinginan untuk memuliakan Tuhan, it's good, itu baik. Kita memiliki keinginan untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih menjadi berkat buat orang lain, untuk hidup berguna bagi sesama, untuk lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan, itu keinginan yang baik. Saya sebut itu sebagai keinginan roh. Karena itu dalam kehidupan kita keinginan roh dan keinginan daging selalu bertentangan. Nah, berbahaya ketika yang muncul adalah keinginan-keinginan daging, dan itulah keinginan yang menghancurkan. Apalagi ketika kita diseret, kita dipaksa, kita dipikat, memiliki daya tarik tersendiri. Keinginan ini memiliki daya tarik sendiri, saudaraku. Sehingga akhirnya ketika kita diseret dan dipikat olehnya, dampaknya ketika kita memiliki keinginan-keinginan daging, itu akan melahirkan dosa. Karena kita meresponi keinginan tersebut, kita membuahi keinginan tersebut, dan jadilah hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena biar bagaimanapun segala sesuatu yang akan kita lakukan, itu terlebih dahulu ada yang disebut sebagai keinginan. Ketika Hawa ditawari buah ya untuk jauh dari Tuhan, untuk jatuh dalam dosa, saudara dikasih dalam Tuhan, maka yang pertama kali muncul dalam Hawa adalah keinginan. Karena dilihat, wah buah ini bagus, buah ini indah, kelihatannya juga enak gitu kan. Nah, keinginan itulah yang akhirnya membuat Hawa tertarik untuk melakukan apa yang ditawari oleh si iblis ini. Sama dalam kehidupan kita pun, saudara dikasih dalam Tuhan, kita punya keinginan. Karena itu perhatikanlah keinginanmu. Sama-sama bilang sama saya harus memperhatikan keinginan saya. Karena biar bagaimanapun dalam hidup saudara dan saya ada keinginan daging, tapi juga ada keinginan roh. Yang harus kita lakukan, yang harus kita buahi adalah keinginan roh, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bukan keinginan daging. Nah, itu berbahaya. Tetapi biar bagaimanapun dalam kehidupan kita masih ada keinginan itu. Baik keinginan daging maupun keinginan roh itu berusaha untuk menyeret kita, memikat kita, menguasai kita untuk kita melakukannya. Termasuk di dalamnya ketika kita mengingini keinginan-keinginan daging. Coba lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan. Aku menasehati kamu
supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang. Lihat ya, keinginan daging ini berjuang melawan jiwa. Berjuang untuk apa? Untuk supaya kita mau mengikuti. Karena keinginan daging ini menyeret kita, memikat kita. Akhirnya kita pengen melakukan, jatuh. Ketika kita jatuh, kita terhilang di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya setiap hari saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk selalu memiliki keinginan roh. Karena jelas Alkitab katakan keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dua keinginan ini. Nah, mana yang kita mau ikuti? Ya, karena biar bagaimanapun keinginan ini terus akan berjuang. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk melatih diri kita, mengikuti keinginan roh, untuk memacu diri kita, mengencourage diri kita untuk mengikuti keinginan roh. Supaya keinginan daging itu sekalipun dia berusaha menyeret kita, memikat kita, namun kita tidak meresponi. Karena biar bagaimanapun pada akhirnya yang memiliki tanggung jawab untuk melakukannya adalah kita. Baik itu keinginan daging maupun keinginan roh, itu selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Kita yang menguasainya, kita yang menaklukkannya. Siapa yang mau kita responi, apa yang mau kita lakukan? Setiap hari engkau akan diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan keinginan ini. Karena itu berhati-hatilah dengan keinginan daging. Yang saya percaya keinginan daging itu akan membinasakan hidup saudara dan saya. Keinginan daging ini akan menghancurkan kita. Awalnya ingin, tetapi ketika keinginan itu kita buahi saudaraku, kita lakukan, maka dia akan menjadi dosa. Dan dosa kalau sudah matang akan menjadi maut. Karena itu sebelum dosa itu terjadi, engkau memiliki keinginan, patahkan itu. Jangan engkau lakukan di dalam nama Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, ya kan, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Berarti setiap kita yang masih tinggal di dunia ini memiliki keinginan daging, memiliki keinginan mata, memiliki keangkuhan hidup. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan berasal dari surga. Itu berasal dari dunia. Kita tinggal di dunia, kita memiliki hal itu. Namun kita jangan meresponi. Sekalipun keinginan itu berusaha menyeret kita, memikat kita, menarik kita untuk kita buahi, untuk kita lakukan. Tetapi ingatlah, engkau memiliki roh Allah, Roh Kudus yang memampukanmu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dapat menaklukkan setiap keinginan daging. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, kita diingatkan setiap hari kita diperhadapkan dengan keinginan-keinginan. Pilihlah dan pilahlah mana yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, lakukan. Jika itu menjadi keinginan roh, kerjakan. Tapi jika engkau tahu ini adalah keinginan daging yang membuat engkau binasa, yang membuat engkau hancur, yang membuat engkau jauh dari Tuhan, maka tolaklah, patahkanlah itu dalam nama Yesus. Itu semua adalah keputusan kita. Mana yang keinginan yang mau kita responi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, siang hari ini kami berdoa ya Tuhan. Saat yang indah ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong kami untuk meresponi firman-Mu. Sehingga ketika hari ini kami mendengarkan firman Tuhan bahwa setiap kami memiliki keinginan. Sebagai manusia kami memiliki keinginan, dua keinginan, keinginan roh. Namun di sisi lain masih ada keinginan daging yang berjuang untuk melawan jiwa kami. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa. Jika Tuhan dapati ada setiap anak-anak Tuhan yang hari ini sedang berusaha untuk menolak, meniadakan keinginan-keinginan daging dalam kehidupan mereka, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Mampukan setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu saat ini, untuk kami boleh tetap terus mengikuti keinginan-keinginan roh, membuahi keinginan-keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan tolong setiap kami. Bapa, hamba berdoa berkat-Mu ada atas setiap kami, pertolongan Tuhan ada bagi kami, sehingga setiap hari kami
semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Setiap kita diperhadapkan dengan dua keinginan setiap hari, setiap saat. Pilihlah keinginan yang memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu minta Roh Kudus memampukan setiap kita setiap hari di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua.